Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Dan semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Namun sebelum lanjut, untuk sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, saya mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon disimak sampai akhir agar tidak sampai salah paham. Surat Al-Ikhlas sama seperti halnya surat pada umumnya. Ia memiliki banyak rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun akhirat, dan dari kesulitan di saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dahsyatnya kengerian di hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga seringkali dibaca dan diulang-ulang, dan itu hampir sudah menjadi kebiasaan bacaan harian bagi setiap muslim, baik itu ketika sholat maupun berzikir. Bukan karena surat ini pendek dan mudah untuk dihafalkan, namun memang demikianlah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kesehariannya, beliau tidak lepas dari membaca surat yang agung ini. Dan lebih dari itu, surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan mendalam. Oleh karena itu, meskipun surat ini pendek, akan tetapi ia memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat-surat yang lainnya. Bahkan kedudukan surat Al-Ikhlas ini disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat ini menyiratkan atau mengisyaratkan kepada kita agar kita senantiasa dalam menjalani segala hal kehidupan keseharian kita itu harus disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. Berikut 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas yang tentunya bisa didapatkan oleh orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. 1. Manfaat dari membaca surat Al-Ikhlas ini adalah untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan untuk cara mengamalkannya, sahabat, bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dengan sholat isya. Dan setelah selesai, berdoalah kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh, tumpahkanlah apa yang menjadi keinginan dan harapan serta apa yang dicita-citakan. Insya Allah, apabila kita senantiasa mengamalkannya dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya.
2. Diselamatkan dari maksud jahat orang yang rakus lagi aniaya. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksud jahat orang yang rakus lagi aniaya, maka sahabat bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus dan dijadikan sebagai amalan keseharian kita. Insya Allah, atas izin Allah, kita akan diselamatkan dari maksud jahat orang-orang yang rakus lagi aniaya. 3. Bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangannya yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq serta Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. 4. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini untuk berbuat dosa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan itu tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat, meskipun setan itu dengan sungguh-sungguh akan menggodanya pada hari itu. 5. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya sudah segala cara ia lakukan agar ia terbebas dari kesusahan hidup yang dideritanya. Namun semua itu sama sekali tidak ada hasilnya. Yang ada ia semakin menderita. Lalu laki-laki itu pun memohon kepada Rasulullah agar supaya ia diajarkan atau diberikan amalan singkat untuk bisa menghilangkan segala kesempitan dalam hidupnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan amalan kepada laki-laki tersebut dan menyuruhnya agar di setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, ia dianjurkan untuk selalu memberi salam. Dan jika seandainya di rumah itu kosong, tidak ada orang di dalamnya, maka ia dianjurkan untuk memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah memberi salam, melangkah masuk, dan ia diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan laki-laki itu pun mengamalkannya dengan istiqomah dan dengan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya, melimpah ruahlah hartanya sampai kepada kerabat, juga pada tetangganya. 6. Bisa lunaskan hutang-hutangnya. Seperti hanya kisah berikut ini.
Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan pengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat pun mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Namun beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang meninggalkan hutang, maka solatkan kamulah dia. Pada hari itu juga Jibril pun datang seraya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegaklah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya ia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutangnya sebelum ia mati. 7. Mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada sakit yang membawanya kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim sampai ia ke surga. 8. Akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, niscaya akan diampuni dosanya 50 tahun. 9. Akan mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan rumah atau istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Barang siapa membaca 20 kali, akan dibangunkan oleh Allah untuknya 2 istana dalam surga. Barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 3 istana dalam surga.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyaklah istana kami dalam surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istananya, itu soal mudah bagi Allah. 10. Hidup akan selalu diberkahi. Jika kita ingin hidup selalu ada dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka bacalah, amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sekali, ia akan diberkati. Barang siapa yang membacanya 2 kali, dia dan keluarganya akan diberkati. Barang siapa yang membacanya 3 kali, dia, keluarga, dan kerabat serta tetangganya akan diberkati. Barang siapa yang membacanya 12 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya 12 istana di dalam surga. Dan jika dibacanya 100 kali, maka akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali pertumpahan darah dan harta benda. Dan jika dibacanya 200 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya 100 tahun. Dan jika dibaca 1000 kali, niscaya sebelum ia mati, ia telah melihat atau memperlihatkan kepadanya tempatnya dalam surga. 11. Akan mendapat pahala yang sangat besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, aras ditegakkan atas 360.000 sudut. Jarak dari satu sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Dan panjang setiap padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Dan setelah selesai membaca, mereka menyatakan, 'Ya Allah, ya Tuhan kami hibahkan pahala bacaan kami ini kepada setiap orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik dia laki-laki maupun ia perempuan.' Dan para sahabat pun dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Herankah kamu sahabat-sahabatku?" Mereka pun menjawab, "Ya, benar, kami sangat heran." Dan beliau melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad tertulis di sayap Jibril." 12. Akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi. Manfaat yang terakhir dari membaca surat Al-Ikhlas ini adalah jika kita selalu membaca surat Al-Ikhlas ini,
baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Ummah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat di Tabuk. Malaikat Jibril berkata, "Rasulullah, saksikan jenazah Muawiyah dari Tabuk bersama Jibril dan sejumlah malaikat lain." Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan itu akibat dari ia selalu membaca Qul huwallahu ahad setiap hari, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan." Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 12 manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua bisa mengamalkannya agar kita bisa mendapatkan segala manfaat dan ridhonya Allah dari membaca surat Al-Ikhlas ini. Dan yang pasti, ketika kita mengamalkan suatu amalan apapun itu, kuncinya adalah itu harus disertai dengan lillahi ta'ala. Dan insya Allah dengan sendirinya manfaat dari setiap amalan itu akan cepat bisa dirasakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.